Ya, walaupun saya sekarang berada di kebun rambutan ya, ini sekelilingnya kebun rambutan, bukan berarti saya mau mengecas drone dengan pohon rambutan ya, seperti yang sedang viral baru-baru ini ya, mengecas drone dengan pohon pepaya gitu. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Keren banget kan? Tapi di sini saya akan membuatkan tutorial bagaimana caranya memasangkan saklar suara ke sepeda motor kita, atau seperti janji saya pada video sebelumnya. Buat teman-teman yang belum nonton videonya, silahkan videonya ditonton dulu, linknya ada di pojok kanan atas. Oke, kita langsung saja menuju ke tutorialnya. Pertama, kita siapkan obeng terlebih dahulu untuk membuka cover depannya. A few moments later. Ya, ini dia cover depannya sudah terbuka ya, dan kabelnya sudah kelihatan semua. Di sini saya juga sudah menyiapkan 4 pasang kabel panjang ya, untuk nanti menariknya ke belakang, atau tepatnya di bawah kolong jok gitu ya. Kemudian yang pertama, kita langsung saja cari kabel kontaknya. Kabel kontak yang dari sini kita cari. Dan ini dia, ternyata kabelnya ada 2. Kemudian kita putuskan kabel kontaknya, dan kita pasangkan ke kabel yang sudah kita siapkan tadi ya. Seperti ini kabelnya, ada 4 pasang. Kita pasangkan kontak di kabel merah biar nantinya tidak keliru. Ya, di sini untuk kabel kontak ada beberapa pilihan ya. Kita bisa memutuskannya dan menyambungkan ke relay, atau kita bisa menggabungkannya saja seperti ini agar kontaknya tetap bisa dipakai seperti biasa gitu. Oke, kita di sini akan coba digabungkan saja ya. Saya gabungkan kabelnya agar kontaknya masih bisa berfungsi seperti biasa. Jadi kita di sini punya 2 pilihan ya, bisa pakai saklar suara atau perintah suara gitu, atau dengan kontak seperti biasa gitu. Oke, kontaknya sudah terpasang, maksud saya kabelnya sudah digabung ke kontak. Kita tutup lagi, dan kemudian selanjutnya kita cari kabel yang ke starter ya, tombol starter ini. Kita cari kabelnya kemana, dan kita cari di belakang di sini. Nah, di depan maksud saya. Oke, ini dia kabelnya sudah ketemu. Nah, di sini kabelnya ternyata masuk ke tumpukan yang bawah ya di sini. Oke, kita buka saja. Dan ini dia kabelnya. Kabel biru putih ya kalau nggak salah ini. Oke, kita cabut saja. Di sini untuk starter kita juga sama ya, bisa menggunakan maksud saya bisa diputus langsung dihubungkan ke relay, bisa juga digabung seperti ini agar si tombol starternya masih bisa berfungsi seperti biasa gitu. Ya, di sini saya coba gabungkan saja ya, sama seperti kontak tadi gitu, digabung. Jadi ketika kita nggak bawa HP gitu atau nggak pakai saklar suara, itu motor tuh masih bisa dipakai seperti biasa gitu ya. Oke, kita colokkan saja. Ya, 2 kabel sudah selesai. Kemudian selanjutnya kita cari kabel rem ya. Kabel rem. Untuk kabel rem kita pasangkan di kabel yang kuning. Kita cari kabel dari switch rem. Ini dia kabel switchnya, dan kita cari kabelnya. Oke, kita tarik dulu ke sini. Nah, ini dia kabelnya sudah ketemu. Kemudian kita cabut soketnya, dan di sini juga masih sama ya. Apakah ini bisa maksud saya bisa digabung ataupun diputus secara langsung gitu ya. Di sini saya akan coba menggabungnya saja, tapi susah ya, kita putus aja lah. Di sini di atasnya ada bekas sambungan dulu, jadi kita putus saja. Kita buka dulu sambungannya. Ya, sudah.
dibuka dan ini dia kabelnya. Jadi untuk kabel untuk switch rem yang depan itu sudah gak bisa menyalakan lampu rem belakang lagi ya, karena ini diputuskan kabelnya. Oke, kita coba pasangkan langsung ya, seperti ini. Kemudian kita bungkus menggunakan apa sih ini namanya ya, lakban, bukan lakban, solasi ya, biar lebih rapi dan tidak terjadi konslet. Oke, kita rekatkan dua-duanya dengan solasi, kita rapikan maksudnya ya. Sudah selesai. Kemudian yang terakhir kita cari kabel yang ke standar ya, untuk nanti mematikan mesinnya. Kita untuk standar gunakan kabel hitam ya. Kita cari kabel dari sini, dari standar ini. Dan ini dia kabelnya yang soket biru ini. Nah ini. Kemudian kita lepaskan soketnya. Oke, untuk memisahkannya kita cabut dulu pin soket dua-duanya ya, yang maksudnya yang atas sama yang bawah gitu. Kita lepaskan sebelah-sebelah. Nantinya kita akan sambungkan ke kabel yang warna hitam. Oke, kita di sini langsung cabut saja. Oke. Dan yang satunya lagi. Kemudian soketnya kita sambungkan kembali agar kabel yang satu masih terhubung dan yang satunya terputus gitu. Oke, kita langsung saja lilitkan ke kabel hitam. Kita cukup lilitkan saja di sini karena nggak ada soket lainnya buat gantinya. Kita lilitkan, kemudian nantinya kita pasangkan solasi biar lebih kuat dan tentunya tidak terjadi konslet. Oke, kita lilitkan seperti ini saja. Kemudian kita rapikan dengan solasi. Ya, yang satu, kemudian satu lagi kita coba rapikan. Ya, sudah seperti ini. Kemudian selanjutnya kita rapikan dulu kabel ini ya, biar gak terlalu ini. Ya karena ini sekedar contoh saja, jadi dibiarkan saja dulu. Seperti ini, kabelnya sudah terpasang semua. Dan sekarang kita menuju ke relaynya. Oke, ini dia relaynya dan rangkaiannya yang kemarin kita buat ya. Oke, kita coba taruh di sini aja dulu, seperti ini. Taruh dan kabelnya kita tarik ke sini. Nanti teman-teman bisa memasangnya di bagian dalam cover ya, biar nggak kelihatan gitu. Tapi di sini untuk pemasangan relaynya kita berbeda dari yang dijelaskan pada video sebelumnya ya. Jika video sebelumnya kita memasangkan relaynya ke NC, jadi sekarang kita pasangkan ke NO ya relaynya, karena ketika dikasih tegangan biar si relay tetap mati ya. Dan untuk programnya sudah saya rubah di itu, dan teman-teman bisa langsung download programnya di deskripsi ya. Linknya sudah saya sediakan. Teman-teman tinggal download saja dan upload programnya. Oke, seperti ini kita pasangkan ke NO ya. Sekarang kita ke NO saja, biar nanti gak terlalu boros aki juga. Kalau relaynya menyala terus, otomatis aki akan boros. Oke, seperti ini. Kita pasang ke COM dan ke NO. Ya, ini untuk yang pertama kabel merah ke kontak ya. Kemudian yang kuning ke lampu rem. Ini terlalu panjang, kita potong dulu. Karena untuk matic itu ketika kita mau menyalakan mesin itu lampu rem harus hidup ya kalau untuk starter. Oke, jadi kita pasangkan ke lampu rem seperti ini ke NO.
Kemudian untuk relay yang ketiga kita kasih kabel yang dari starter tadi. Oke, kita pasangkan masih sama ke COM dan ke NO. Ya, selesai starter. Dan ini yang terakhir ya, yang beda itu yang terakhir. Yang terakhir itu kita gunakan NC ya, maksudnya biar selalu terhubung terus gitu. Ini kan switch standar gitu. Untuk motor bisa hidup jadi dia harus terhubung. Oke. Kita kasih ke NC maksud saya yang sini, yang sebelah kanannya. Oke, kita pasang ke NC. Ya, seperti itu. Sudah terpasang semua dan selanjutnya kita tinggal lakukan percobaan maksud saya itu. Oke, kemudian kita colokkan kabel USB-nya. Ini dia kabel USB-nya, kita colokkan. Ya. Kemudian kita masukkan ke step down ya port USB-nya. Oke, lihat di sini Arduino-nya sudah menyala ya, dan lampu Bluetooth-nya juga sudah menyala. Oke, kita tinggal lakukan uji coba saja ya, apakah ini benar pemasangannya atau tidak. Oke, kita taruh di bawah dulu, kemudian joknya kita tutup. Ya, seperti itu. Kemudian kita cari HP dulu ya buat percobaan. 2,000 years later. Oke, kita langsung saja lakukan percobaan ya. Ini kunci kontaknya sudah dicabut dan HP-nya sudah ada. Ini sudah terkonek ke Bluetooth. Dan kita langsung saja percobaan. Nah, ini dia. Ini lampu remnya kelihatan. Kita coba nyalakan kontak. Nyalakan kontak. Ya, lampu rem nyala, ya. Sudah menyala. Kemudian kita perintahkan hidupkan mesin. Hidupkan mesin. Ya, seperti itu kurang lebihnya. Lampunya sudah menyala dan matikan kontak. Ya, kontak mati dan berhasil. Oke, mungkin itu saja pada video kali ini. Teman-teman jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan like videonya ya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.